أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Keparengan sowan sambil berdiri, semoga tidak mengurangi kenyamanan Bapak dan Ibu ya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa ba'du. Bapak Ibu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini adalah sowan silaturahim saya ke jamaah Ummatan Wahidah. Betul ya pengajiannya, Masya Allah, namanya luar biasa. Ini insya Allah yang kedua ya, betul ya? Betul. Bapak Ibu, di pertemuan yang pertama, sowan saya yang pertama, saya menceritakan, insya Allah nggak lupa ya, tentang ini. Boleh saya ambil sebagai contoh ya? Ya, waktu itu saya bercerita bahwa manusia itu seperti gelas kaca, gelas beling. Saat kita belum ketemu, saya aslinya kelahiran Ngawi, panjenengan yang lahir di Ponorogo belum ketemu dengan saya, maka kita seperti satu gelas di sini dan satu gelas di sana. Tidak pernah ngobrol, tidak pernah ketemu, belum pernah berinteraksi, belum pernah berkomunikasi, belum pernah bekerja sama. Tidak ada masalah di antara kita, wong gak kenal loh, ngaten. Tapi begitu saya pindah ke sini ngikuti Jago, ketemu dengan, saya kecantol dengan putune Warok Suromenggolo saking Sukorejo, maka kita ketemu ya dalam persyarikatan, dalam amal usaha, dalam majelis taklim atau di kesempatan yang lain, maka kita bagaikan dua gelas. Ini anggap aja kaca ya Bapak Ibu, biar saya gampang angkatnya. Maka kita bagaikan dua gelas kaca yang berdekatan. Apalagi kalau kumpulannya banyak ini, Masya Allah, jamaahnya ada berapa ini? Ada 500 orang kira-kira ya. Nolnya gelundung satu ya. Jadi itu seperti 50 gelas, misalnya 50 orang, 50 gelas kaca berada berdekatan, berdempetan. Resikonya menapa? Bentikan. Habis itu boleh jadi retak atau pecah, salah satu atau dua atau mungkin semuanya. Perbedaan, keragaman menika sunnatullah. Salah satu sifat dasar dari makhluk Allah adalah berbeda-beda, beragam. Ada yang seneng pedes, ada yang boten misalnya. Jadi kalau pas acara masak Baitul Mukhlisin, hidangannya soto, maka sambalnya disuguhkan terpisah. Ben sing seneng pedes iso mundut kathah, sing gak seneng kayak saya sak crit mawon. Ya kan? Saya tuh kalau di rumah semua nggak seneng pedes, maka kalau lombok larang biasa, begitu ya, santuy, ya, gitu. Nggak terganggu. Sampai pernah ibu bapak, saya beli mie yang model level-level ini kalau pedes ya, pirsa nggih, nggak usah sebut merek nggih. Jadi ada level 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling pedes itu katanya 5. Saya tanya, Mbak, level, saya takut ya, Mbak level 1 nyun perso
level 1 cabenya berapa? Katanya apa? Bukan dihitung cabenya, Bu. Lalu dihitung centongnya. Waduh. Jadi jus cabenya itu ya, cabenya udah diulek. Bukan 1-2 biji cabe dihitung, tapi berapa centong. Level 1 rupanya apa? 1 centong sambil ini ya, cabenya. Lalu saya tanya, waduh Mbak, lah saya tuh enggak berani makan pedes sih. Kalau minta cabe 1 boleh? Kata penjualnya, boleh Bu, itu namanya level cupu. Arep tuku mie malah dilokke. Cupu itu lugu, utun. Kalau bahasa kita dulu utun gitu. Nah, beragam, seleranya beragam, ya. Yang lain-lainnya beragam. Kenapa? Karena manusia itu dibentuk oleh 5P. Berapa Ibu? 5. Ya, kelihatan Bu ya. Ada yang ngudoroso, mah tangannya kayak pisang rojo. Ya. Ini ciri orang pinter masak. Pinter ya, bukan sregep ya, beda ya. Ibu, ada 5 hal yang membentuk kita sampai jadi seperti hari ini. Jadi saya, ya, jadi Mbak Nita, jadi Mbak Ana. Ini saya panggil Mbak-mbak semua ini. Ya, karena ini kan Mbak-mbak saya ya. Kita kan beda-beda tipis paling usianya ya. Iya. Orang sering, Masya Allah awet muda gitu ya. Mbak Ana nggih. Mbak Ana ya sobra kalau sekarang 64, Masya Allah, kelihatan awet muda ya. Kayak 63. Oh kaca sitok ya. Nyun ngapunten. Wis hafal nek amah istilahnya guyon ya. Nggih nyun pangapunten. 5 hal yang membentuk kita jadi seperti hari ini, sehingga modelnya jadi sangat reno-reno ya, sangat macam-macam. Yang pertama, pengasuhan. Bagaimana orang tua kita ngomong kita itu membentuk kita, memberi warna pada diri kita. Contoh ibu saya itu tipe perempuan yang mungkin sama seperti ibu-ibu di sini ya, ya, tegas gitu ibu saya. Bapak saya tipe yang galak, ya. Gitu ya. Bapak saya galak, ibu saya tegas. Oh Masya Allah ya. Tapi saya kok delewer ya rotuan ya. Nurun siapa ini kata bapak saya. Bapak saya sampai heran ya. Tapi ada yang sama. Saya nurun dari mereka berdua apa? Nih, seneng dolan, seneng ketemu orang gitu. Nah, itu. Ya. Seneng berfilosofi Ibu. Saya nurun bapak ibu saya. Seneng berfilosofi. Jadi kalau ada sesuatu itu saya gini. Ini ya gitu. Ini hikmahnya apa ya? Gitu. Ini nilainya apa ya? Kayak gitu. Seperti itu. Ya, semangatnya seperti itu. Alhamdulillah ya. Lalu 1 pengasuhan, 2 pendidikan. Jadi lembaga formal atau non formal, bersekolah atau di madrasah atau mondok itu juga membentuk diri kita. Guru-guru kita itu membentuk diri kita. Nomor 3, pengetahuan. Apa yang kita dengar dari guru kita, apa yang kita baca, itu memberi warna, membentuk diri kita. Jadi hari ini. Nomor 4, pergaulan. Teman-teman kita itu membentuk diri kita. Teman-teman kita. Coba Bapak Ibu tebak. Kebaikan sama keburukan yang kita dapat dalam pergaulan, mana yang lebih cepat nular? Keburukan ternyata. Ya. Su'ul khuluqi yu'di. Itu bukan hadis, itu adalah peribahasa Arab. Kata-kata mutiara orang Arab. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu cepat menular. Mohon maaf. Jika kita punya keburukan, jika kita punya kebiasaan buruk, ya, maka sesungguhnya itu terbentuk bertahun-tahun, Bapak Ibu. Bertahun-tahun. Jika kita punya kebaikan atau kebiasaan baik, itu juga sama. Dia berlapis seperti wafer itu ya. Berapa lapis?
ratusan ya, berlapis-lapis membentuk diri kita jadi seperti kita hari ini gitu. Jadi seperti kita hari ini pergaulan. Bahkan Kanjeng Nabi mengingatkan, jika kamu pengen tahu kualitas agama seseorang, lihatlah temannya. Lihatlah temannya, kumpulannya siapa. Tuh. Karena apa? Kumpulan kita ini menularkan energi-energi. Tuh, seperti hari ini misalnya. Tanpa kita lihat ya, tak terlihat ya. Ada energi yang bertukar di antara kita. Kalau ada orang tanya, Amah kok kelihatan muda sih? Gitu ya. Saya bilang, mungkin karena pekerjaan saya sering ketemu anak-anak muda. Jadi saya ketularan energi kemudaan mereka. Sebaliknya, mereka ketularan energi semoga tidak ya, ketuaan saya boleh. Ngaten. Suatu hari, ini ada cerita pengalaman saya pribadi. Anak saya yang pertama, saya manggilnya si Mas ya. Mas itu masih kelas 9 waktu itu, bawa motor Bapak Ibu. Bawa motor main ke rumah temennya, terus temennya yang di depan, jadi yang nyetir temennya malahan dolan nabrak mobil parkir, terus dimintai ganti rugi. Nah, terus sudah bayar ganti rugi, saya sama bapaknya menasehati, Mas, nah golek konco sing apik kuwi penting, karena mereka itu memberi pengaruh sama dirimu. Ngendikane Kanjeng Nabi, nek kamu berteman dengan orang yang akhlaknya baik, maka seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Berarti kita nggak beli minyaknya, tapi kita ikut mambu wangi. Kalau di teksnya berikutnya begini, berteman dengan orang yang akhlaknya buruk seperti berteman dengan penjual bara api. Nah, harusnya begitu, tapi bapaknya itu, saya baru ngomong sampai sini, berteman dengan orang yang akhlaknya buruk itu sama dengan, bapaknya langsung nyaut, konconan karo wong ngangkut teletong. Perso teletong ya. Mungkin kalau ini kan orang kota, siapa tahu nggak tahu teletong itu apa ya. Kotoran sapi atau kerbau atau kuda. Anak saya manggut-manggut. Piye, paham le? Iya. Piye maksudnya Bapak Ibu? Sesuk tukul ngewangi. Ya ora ngono ya, bocah ya. Pergaulan itu membentuk kita. Termasuk bergaul dengan pasangan, Bapak Ibu. Bergaul dengan pasangan. Maka tidak heran, misalnya ya, saya bersaudara 5. Saya nomor 5, ragil ya. Dulu waktu misalnya kakak-kakak saya masih lajang ya, itu punya sifat seperti ini. Tapi setelah menikah berubah seperti itu misalnya. Itu hal yang biasa. Karena pergaulan setiap hari ya mempengaruhi siapa kita hari ini. Tetangga juga begitu. Itulah sebabnya Kanjeng Nabi sangat menekankan, memprioritaskan untuk nyari tetangga yang baik dulu sebelum lokasinya. Lokasinya bebas banjir, dekat masjid. Ibu-ibu senangannya dekat apa lagi Bu? Dekat pasar, itu Bu. Senangannya kan gitu. Kalau ibu-ibu muda dekat sekolahan kan gitu. Diakses mudah. Ya. Tapi ternyata menurut Kanjeng Nabi, kualitas tetangganya itu lebih prioritas. Aljar qabladar. Pilih tetangganya dulu sebelum milih rumahnya. Wah, lagi kadung rumah piye ki mah? Ya jangan pindah. Ya, nanti kita bahas kapan-kapan, mudah-mudahan panjang umur kita ketemu lagi. Amin. Intinya apa? Semua orang yang bergaul dengan kita memberikan pengaruh, membentuk diri kita hari ini. Gitu. Siap. Ya. Lalu yang nomor 5, pengalaman. Pengalaman dari kecil sampai tua, sampai dewasa itu membentuk diri kita. Maka wajar kalau variasinya itu
luar biasa banyak beragamnya. Ya, nyun pangapunten. Punya nggak teman, tetangga, kolega yang orangnya maaf menangan, dominan, wonten mboten? Jangan disebut namanya. Malah kadang jamaah itu, wong ya teko mah, nggak usah bilang gitu. Kalau ring pojokan bapak malah gitu. Kalau sing kudungnya kembang-kembang, jangan. Nanti malah rame. Ada nggak di antara jamaah, teman, kolega, tetangga, wong iki jen ora kena jak mlayu. Klunah, klono. Tekone telat, senengane jangan marah, Bu. Jangan merasa telat. Ya. Senengane tekone telat. Urunan yo keri dhewe. Ada? Ada. Ada nggak yang pelupa? Nyilih panci 13 tahun, Mbak Nita. Urung balik. Sampai pancine mana kira-kira? Ya, sebentar saya mau tanya. Teman tetangga itu tadi manusia bukan? Oh manusia ya, alhamdulillah ya. Bertetangganya dengan manusia kita ya, bertemannya dengan manusia, berjamaahnya juga dengan manusia, bersyarikat dengan manusia. Maka ya begitu, karena kita manusia, mereka juga manusia. Sekali lagi apa tadi? Begitu kita ketemu, maka yang besar adalah potensi konflik, Bapak Ibu, potensi masalah. Tapi harusnya bisa dicegah ini. Bisa nggak dicegah ini? Bisa, insya Allah. Apa bahayanya ketika kita ini membesar-besarkan perbedaan ini? Wah, ujiannya nanti apa? Pilbub. Nah, ujiannya apa? Pilbub, pilgub, pemilu, contoh. Ujian persaudaraan kita. Jadi ndek iki kapok milih kae. Saiki kok melu anu kae? Misalnya, ya begitu. Itu ujian namanya. Diingatkan oleh Allah, idza tanaza'tum fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Ketika kalian tukaran, senang berselisih, maka kalian akan terpecah. Seperti tadi gelasnya, biar wa tadhhaba rihukum, dan hilanglah kekuatan kalian. Jadi kekuatan kita itu ada dalam berjamaah, beramal jamaahnya begini. Kekuatan kita tuh dikolaborasi begini, di persaudaraan kita. Jika kita isinya cuma memperdebatkan ini dan itu, tukaran ini dan itu, ora tekok-tekokan, ora podo rupane anune. Ya. Kalau di desanya pangapunten, sampai suami saya membahasakannya politiknya kemproh. Hal sederhana, pilihan kami tua, ibu ya, kepala dusun, belum kepala desa, beda pilihan itu loh, sampai puluhan tahun cek dieling-eling, sampai kami tuanya pensiun. Allah ya Rob, ya beda pilihan kades, yuk kayak gitu. Masya Allah ya. Nauzubillah ya. Nah, gimana tadi? Jika kalian sering berselisih, maka terpecah belahlah kalian, dan akan hilanglah kekuatan kalian. Karena kekuatan kita sesungguhnya ada di mana? Di jamaah ini, di kumpulan ini. Ngeten. Digambarkan dalam orang Arab menggambarkannya begini. Kalau manusia ini rukun, guyub rukun, berkumpul, maka mereka seperti kumpulan biri-biri domba yang bersama-sama. Sedangkan jika seseorang memilih menyendiri, terpisah dari jamaahnya, terpisah dari kumpulannya, maka dia bagaikan seekor domba yang makan sendirian di padang rumput. Resikonya apa? Mudah diterkam oleh serigala.
Ngaten. Jadi kalau mau selamat baik di dunia maupun di akhirat, jangan lupa sesungguhnya rahmat atau kasih sayang Allah itu menyinari, menyirami kumpulan ini, jamaah ini. Ngaten. Ujiannya banyak memang. Namanya ya manusia ya. Contoh, contoh apa? Misalnya tetangga jenengan masak, Bu, ambune tekan, tapi ora dikirimi. Piye? Belek wedhus, undang orang, jenengan kliwatan. Ujian persaudaraan. Iya, ujian persaudaraan. Punya anak, biyen janjian arep besanan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya putra putri, anak cewek yang belum menikah, salam kenal calon besan. Yang pangapunten ya. Ini penyakit mak-mak nih anak lanang kabeh. Saya tadi pagi ngisi di SMKN 1 itu kan isinya cewek-cewek itu ya, Masya Allah, seneng saya ya. Lihat gadis-gadis itu pengen bungkus bawa pulang gitu ya. Masya Allah. Iya. Janjian biasa lah, nek lagi besti gitu. Sok ben besanan ya. Wong anake rung genah laire apa ya. Dilalah kersane Allah, satu melahirkan anak laki-laki, satu melahirkan anak perempuan. Tapi anaknya ora seneng. Lah iya. Yang punya anak laki-laki semangat, ndang nembung oleh. Dialah mbaknya tuh cantik, ya, alhamdulillah. Si masnya semangat berangkat 45 ya. Didorong oleh restu ibunya. Soalnya dek ben boe wis janjian arep besanan karo mama. Anak lanang, Mbak cantik, aku suka sama kamu. Tapi Mbak cantiknya ini modelnya namanya alpha woman, Bapak Ibu. Alpha woman itu apa? Wong wedok teweges, nek ngomong ora nganggo sensor. Bahasa Jermannya tok ngok. Ya. Aku suka sama kamu, kata masnya, kata mbaknya. Tapi aku nggak suka. Repotnya itu kadang-kadang laki-laki itu kalau ditolak, maaf ya Pak, saya nggak tahu ya kalau bapak-bapak ya, ditolak, tapi malah tidak tekok. Alasannya apa? Harusnya nggak usah gitu Pak. Nek cincin disir ora gelem ngalih ae. Gitu Bu. Ini ada kasus loh ya, ada cerita begitu. Aku suka sama kamu, tapi aku nggak suka, kata mbaknya. Masnya tanya, apa sebabnya? Apa alasannya? Si mbaknya jawab, nggak pakai sensor. Karena wajahmu tidak SNI, tidak memenuhi standar nasional Indonesia. Ini ada kisah nyata seperti itu. Boe sing dilapori. Rumangsane yang tadinya besti. Ada lagi cerita di perumahan atau seperti di pemukiman seperti ini yang mepet-mepet nih ya. Sama kontraktornya, perusahaan developernya ini sudah kan udah dibuat pagar tuh ya antar rumah ya. Saking bestinya dikasih butulan. Pulang dari Pacitan, Bude oleh-oleh. Satunya pulang dari Sarangan, Bule oleh-oleh. Dikasih pintu koboi. Pintu koboi bersaya digeser ini sorono sore ini. Ben gampang. Terteran jajan, ya. Titip kunci rumah, ya. Kadang titip anak, ya. Yang penting ora titip suami ya. Bahaya. Nanti judulnya tetangga adalah maut. Nah, kemudian suatu hari, nah ini manusia cenderung berlebih-lebihan sampai diingatkan sama Kanjeng Nabi.
Nek seneng, tresno, sayang sedengan wae. Nek pegel yo sedengan wae. Kenapa? Hati kita ini taqallub. Kenapa disebut qalbun? Karena punya sifat taqallub, berbolak-balik. Dek ingin seneng saiki pegel, dek ingin pegel saiki seneng. Makanya sedengan wae gitu. Nah, kalau berlebih-lebihan kasusnya jadi begini. Suatu hari namanya orang ada bisik-bisik juga dari yang lain, provokator, akhirnya saling membenci. Sing bule bilang ke suaminya, "Pah, tolong tukok nih gembok dikunci pintunya, pintu butulannya." Sing bude dikira apa kono tok ya sing iso ngunci. "Pak, tolong Pak, tukokno gembok." Lah kan sitoke wis cukup, Pak. "Gak. Aku ingin menunjukkan bahwa aku yo iso tuku gembok." Digembok loro. Padahal sitoke cukup. Diguyu pitik. Yen pangapunten. Berlebih-lebihan. Nah, ini yang mengancam ukhuwah itu, ingatan. Jadi ujian yang sebenarnya kecil jadi tampak besar karena dibesarkan. Hal yang sederhana jadi tampak rumit karena sengaja dibikin rumit. Ya kan? Manusia kan hobi banget mempersulit hidupnya sendiri. Nggih napa nggih? Iya. Nah, kita lanjutkan. Itulah sebabnya banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang tata aturan untuk bergaul dalam rombongan manusia ini. Tujuan akhirnya apa? Masya Allah, kita ingin nagih janjinya Kanjeng Nabi bahwa manusia di akhirat nanti akan bersama grupnya, jamaahnya, kumpulannya selama di dunia. Tuh, Masya Allah. Silahkan ditengok kanan kirinya. Tuh, inilah wajah-wajah yang insya Allah akan bersama kita di surganya Allah. Amin. Boleh bilang terima kasih dulu? Makasih. Ya, terima kasih. Oh, Masya Allah, kalau ibu-ibu tuh gitu ya. Kalau bapak-bapak enggak banget itu, Bu. Enggak. Anak-anak biasa bapak-bapak itu ya, bukan makhluk yang seneng gitu. Makasih bro, paling gitu. Apaan sih? Yang lain. Memang beda, Bu. Laki-laki dan perempuan memang tidak sama ya. Tidak sama. Kalau anak-anak perempuan tuh saya lihat misalnya, ayo bergandengan tangan, berpelukan, gitu. Anak laki-laki, ya enggak lah, gitu, males, gitu. Ya. Karena memang beda fitrahnya. Nah, baik, kita lanjutkan. Itulah sebabnya dalam Al-Quran Allah ngasih banyak sekali pesan untuk mencegah kita ini terpecah belah. Ya. Di surah Ali Imran. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan jangan kalian terpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya. Dan ingatlah nikmat Allah ketika kalian bermusuhan, lalu Allah lembutkan di antara hati-hati kalian, Allah tautkan hingga dengan nikmatnya kalian menjadi bersaudara. Semua yang bersyahadah, Bapak Ibu, itu adalah saudara. Di ayat yang lain, innamal mu'minuna ikhwah. Bahwa semua orang mukmin, tidak peduli seperti apa cara ubudiyahnya, ya, tidak masalah dia itu masjidnya namanya apa, ormasnya labelnya apa, semua orang mukmin itu adalah saudara. Nah, pencegahannya apa? Banyak juga.
contoh di surat Al-Hujurat. Nanti ibu bapak cek ya di dalam ya, ayatnya belasan, 11, 12, 13. Apa pencegahannya ya. Sepertinya panjenengan udah sering nih dengar ini, nggak apa-apa ya, buat refresh, buat penyegaran. Satu, hindari. Jadi ada don'ts, jangan kerjakan ya, dan nanti ada do's, kerjakanlah. Sekarang yang pencegahan dulu, yang hindari dulu. Apa yang harus dihindari? Satu, apa bu? Pinter banget, masya Allah. Saya kok agak mau ngomong kok agak apa bu? Apa bu? Kok kurang jelas ya? Jamaahnya kayaknya cuma 7 orang ya. Apa bu? Maaf, kenapa yang saya tanya ibu-ibu pak? Iya, yang lebih expert, lebih ahli. Nyon pangapunten. Sampai ada guyonan. 2 perempuan ketemu, jadilah seminar. 3 perempuan ketemu, jadilah pasar. Masya Allah. Dan majelis ghibah itu bisa berada di mana-mana, bahkan di masjid, bahkan di majelis ta'lim. Delok namanya kayak meteng berang sasi to, mosok wis tuwek meteng. Lah tapi kan di bojo kudune aja nganggo klambi kotak-kotak. Wong ngendek kok klambine kotak-kotak ya ora patut to. Delok ana nganggone long dress gamis, kudune iki sing piye ngono ben ketok dhuwur. Kejane iso tuku wedak apa ora to? Mbok nek ngisi pengajian ya wedakan apa piye lho. Tua mbah nanti terus. Nabi bertanya kepada para sahabat, ya, ataddaruna mal ghibah? Kalian tahu nggak apa itu ghibah? Lalu sahabat bertanya, enggak. Apa Nabi? Dzikruka akhaka ma yakrahu. Ketika kamu menyebut-nyebut perkara yang saudaramu nggak suka. Tapi kan beneran. Tapi kan fakta toh. Sahabat juga komplain gitu. Tapi nek bener pripun? Apa kata Nabi? Nek bener itu ghibah. Nek ora bener itu fitnah. Lah amah kan ya memang lemu. Amah Hida kan dek. Yaitu fakta. Nah, fakta. Begitu ya. Kalau bener, kalau fakta itu ghibah. Tuh, bayangkan. Dan lisan kita itu tidak ada tulangnya teman-teman, bapak ibu gitu, tidak ada tulangnya, maka gampang sekali. Saya masih ingat, mungkin saya pernah cerita juga ke ibu-ibu terutama ya. Saya tinggal di desa, namanya dusunnya Lor Kali. Tuh, ketok toh, Lor Kali berarti cedak alun-alun ya enggak, cedak kali. Desanya Morosari, kecil desanya, cuma 3 dusun. Nah, saya ini kayak ya, kalau di Aisyah no kayak terkenal loh gitu. Tapi di desa saya tidak terkenal saya ini. Pertama karena saya pendatang, gitu. Kedua karena saya kurang rewang, kurang sergap. Tapi kalau yang punya gawe itu mepet ibu. Saya usahakan. Saya libur pernah cuti 2 hari sengaja izin, nggak keluar rumah, jadi ke tetangga aja. Karena apa? Tetangga saya mantu. Saya 2 hari dengan senjata andalan. Kalau rewang apa ibu? Pisau. Apalagi saya rapatek pinter masak, pakai pisau. Tahu nggak bu? Hanya 2 jam bapak. Pak, jam 7 sampai jam 9. Duduk di pos iris-iris tok saya. Itu kabar paling update, paling hot
tentang warga Morosari pojok mriko sama Poncot sana hatam. Penyiarnya siapa mah? Hilir Gumantos. Si A tuh, hati-hati Bu ya, yang sering ngaji juga masih begitu loh. Si A Budi, ini khas pembukaan majelis ghibah ya. Budi pirsa nggak, tahu nggak sih apa ya, kalau di majelis ghibah itu kalau kita nggak respon, maaf, dikira budek gitu. Tapi kalau kita respon, wah, bagaikan menyiram bensin ke api yang sedang menyala. Gitu. Nah, ini saya kan berusaha piye caranya responnya. Wedi dosa tapi nek gak respon dikira budek. Bude tahu enggak? Apa lho, Nduk? Si B meteng neh. Bingung saya ya. Mosok piye to lah Bude marayanmu ora tau nonggo Bude iki nek kondur kerja senengane ndekem ning dalem ae. Makanya nggak tahu. Oh, terus saya jawab, tapi kan nenek bojone. Tapi kan anaknya wis akeh. Untungnya iris-iris boncesnya rampung. Jadi dia, Bude sebentar ya, saya ke belakang ya, nganter iris bonces. Datanglah siapa? Panjang umur. Si B datang. Bude, suwe ketemu. Iya. Bude, si cewek iki wis lanjut ila akhirih ya. Masya Allah. Gimana Bu? Apa pencegahannya? Hindari ghibah. Kalau bapak-bapak ada nggak sih kasus-kasus kayak gitu? Mboten ya Pak? Mboten. Masya Allah, luar biasa. Aku percaya aja, anak saya nggak tahu Bu. Ya udah kita percaya aja ya. Siap. Lanjut ya. Pencegahan yang berikutnya, hindari nih, apa itu? Mencari-cari kesalahan orang lain. La tajassasu. Jangan suka tajasus. Tajasus menika seneng melihat kesalahan orang lain. Jane iki kudune gak ono. Mejane iki ya aja dhuwur-dhuwur. Wong ngerti nek sing isi amah hidai lho. Mbok diceng cendhek ae kursine. Kok ya rapal ae. Lah amah hidai dicepaki kursi dhuwur ya ungkang-ungkang. Misalnya gitu. Kita ini nyun pangapunten paling pinter kalau nyari celahnya, cacatnya, kurangnya orang lain. Sampai ada peribahasa Indonesia apa nih? Gajah di seberang lautan kleru yo. Walik. Apa Bu? Kuman. Oh iya. Kuman di seberang lautan tampak. Waduh iki nek kacamatane plus 300 kira-kira. Cuwilik kok dadoan ketok. Gajah di pelupuk mata tidak tampak. Fitrahnya manusia ngaten. Maka kita hindari. Memang maido iku paling penak. Wong delok iku kendel alok. Benar gak sih? Tuh, saya ingat waktu sekolah ya. Saya kan kalau olahraga tuh saya cuma jadi penonton ya. Jarang dipakai saya ini olahraga. Latihan poli, bolanya datang saya lari. Ya. Ada teman-teman putri main poli ya. Lalu kami supporter ya. Oh ada teman saya laki-laki itu, saya masih ingat namanya, wajahnya kalau nggak berubah saya masih ingat. Bocah iki sipit, rambutnya keriting, tapi lisannya anak laki-laki ini buh ngalahi cewek-cewek. Lisannya itu komentar gini, weh opo ngono wi ora iso nyemes lah, rugi le bangkok. Rugi le bangkok gitu, ngelok nih cewek-cewek yang main itu, padahal dia nggak main. Kira-kira nek kon main nih ya, buhai, bener gak sih? Bapak-bapak suka nonton bola?
Ya Pak. Sepak bola Pak. Liga Inggris. Newcastle United lawan Manchester United. Apa tuh? Ngono enek iso ganti. Dikirane iki apa ya wonge krungu wong delok ning TV kae. Memang mencela, mencari-cari kesalahan orang itu paling gampang. Ya, siap. Misalnya wong ya sore-sore iki mbok ya teh apa piye ngono lho. Banyu putih. Ini saya mewakili jamaah kayaknya panitia ya. Enggak ya Bu ya? Siap. Biar sehat Ibu, biar kita enggak terlalu banyak gula. Lanjut ya. Tadi ghibah sudah, 2 tajasus. Oh, yang pertama malah saya lupa. Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Hindari jauh-jauh suudzon, karena suudzon itu melahirkan dusta yang sedusta-dustanya. Wong nek suudzon kuwi mesti ngomongi gak bener. Ya, bener gak? Gak bener ngomongnya. Kalau suudzon ini mesti elek. Amahida telat 5 menit. Amahida ya jan banget tadi wong. Jadi ini Mas budal, Mas Dalhar tadi mana saya WA ya. Mas OTW, mampir Surya dulu tapi saya bilang itu. Saya kirimi apa itu Sherlock terkini ya, biar beliau bisa mantau perjalanan saya. Mungkin bilang, weh tenan iki mampir tenan. Ayo mampir es degan bareng. Jari mampir Surya, lah kok bakno mampir bakul es degan. Padahal kalau mau husnudzon gampang kan? Oh, ngelak. Kan gitu kan? Iya, simple, sederhana. Tetangga tadi pinjem jamaah, pinjem panci 13 tahun. Gimana husnudzonnya? Lupa. Oh, mungkin lupa. Tonggo nih masak besar, kita nggak diundang. Oh, mungkin lupa. Saking repotnya kliwatan. Manusia tuh biasa kan lupa. Bener nggak? Biasa. Tuh, jadi santai aja. Tapi nah ya menungso cepet ya. Otak kanan itu sangat kreatif Bu. Siapa yang menghasilkan prasangka? Otak kanan Bu. Otak kanan, bukan otak kiri. Otak kiri itu lurus-lurus saja, matematika, ngitung-ngitung gitu, logika. Tapi nek sing kreatif ngarang-ngarang niku otak kanan. Berarti suudzon niku pekerjaan otak kanan. Ini pernah ada kejadian ya di majelis parenting di kota Madiun jauh sebelum pandemi. Saya ditimbali, diminta menemani. Lalu saya absen peserta. Saya pengen tahu dari 400-an wali murid itu hubungannya dengan anak itu statusnya apa ngaten. Saya tanya bapak-bapak, siapa ingkang bapaknya murid? Ngacung. Mbah kongnya murid? Ngacung. Om mungkin ngacung, Mas mungkin ngacung, ibu-ibu juga saya absen. Ada yang menarik, ada bapak-bapak itu di depan lenggah, tapi mendel mawon, belas boten ngacung. Cara pemilu ngaten golput. Jangan absen, jangan ditiru ya, absen. Lalu saya tanya, saya kan penasaran orangnya ya, kepoan saya orangnya. Bapak non sewu, panjenengan menika sinten? Jawaban beliau, kula niki tanggane. Walah ibu-ibu saula kabeh guyu. Dan langsung ini, jane kuwi anake bapake. Hop. Ya kan? Suudzon itu membuat kita sangat kreatif mengarang dusta. Nah, makanya hati-hati. Suudzon, hindari suudzon. Ada lagi, kalau ini di masyarakat kita biasanya, di desa biasanya, nggak tahu saya kalau di kota ya. Wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memanggil dengan lakop, juluan. Kalau di masyarakat kita maaf, sing lemu
Dijuluki ibu-ibu nih yang lebih fasih ternyata Pak. Anak-anak cowok ya juga kreatif ya. Saya ada teman kenalan tukang parkir di depannya luas ya. Itu teman-temannya manggilnya Pong Kempong, nama aslinya sampai hilang. Pangonnya bapak saya, jadi bapak saya itu dulu melihara kerbau di Ngawi, punya asisten anak laki-laki, tidak, dia putus sekolah, jadi SD mboten tamat, usianya sedikit di atas saya. Mas, sampean jenenge sinten? Saya gitu. Tomblok. Mosok? Saya gitu. Iya, jenengku Tomblok. Sampai dia lupa nama aslinya. Ya. Iya. Terus bapak saya bilang jenenge Katiran. Oh alah itu. Karena waktu itu saya belum tahu nama aslinya, saya mau manggil Tomblok kok kayak gimana gitu. Akhirnya saya sama kakak saya ada kreasi, tak panggil Tommy ya gitu. Akhirnya saya manggilnya Tommy dari Tom gitu. Ya. Di desa saya begitu. Karena apa? Namanya mirip-mirip. Maaf, si ini ada 3 orang, si itu ada 4 orang. Bahkan nama suami saya Sarengat, tak pikir nek unik, ternyata ya ada kembarannya. Suatu hari sebelum pandemi saya rapat sama Pak Lurah, waktu itu PJS, pejabat sementara PLT, Mas Husnuddin, lalu Pak Mudin Sukron, suami saya, lalu 3 kami tua rapat untuk ngasih santunan duafa. Kita bikin list. Pak Lurah tiba-tiba ngusulkan begini, lebokno Sarengat mesakne loh, anaknya telu cilik-cilik. Wih, kaget saya. Ternyata saya bilang ke suami saya, ternyata dirimu diam-diam duwe anak telu neng dusun kerajaan. Pak Lurah itu langsung tergopoh-gopoh, mboten Bu, sanes Bu, sanes Pak Guru. Hati-hati ya, ternyata yang itu ada julukannya Sarengat titik-titik. Maaf karena jelek tidak saya sebut ya, maaf ya. Di rumah saya alhamdulillah ibu saya itu Ibu Aisyah gini, ibu saya bilang gini, haram hukumnya manggil saudaramu temanmu dengan julukan. Makanya mas saya itu pernah pulang bulan itu nangis, dia sakit hati dia karena temennya nyolok-ngolok dengan nama panggilan. Anak sekarang bapak ibu mohon maaf, ini lagi trennya berulang. Napa? Memanggil temannya dengan nama bapak temennya. Perso? Oh itu. Ini saya hari-hari ini kan lagi kampanye stop bullying ya. Itu kasusnya di semua SD, SMP, MI bahkan itu ada. Anak-anak pada iya gitu. Misalnya anak saya namanya Wildan, bapaknya namanya Sarengat. Manggil Wildan itu bukan Dan Wildan, tapi ngat. Sarengat. Iya, kayak gitu ibu. Insya Allah anak-anak ini, nauzubillah ya, siap ya, siap. Insya Allah kita enggak ya, enggak. Itu yang Allah larang. Itu yang Allah larang. Sekarang apa yang Allah perintahkan? Siap ya? 1. Menghargai privasi. Menghargai privasi. Raket ya raket, tapi harus ada batasnya. Banyak itu aturannya, ayatnya tentang itu. Nek moro ke tetangga atau teman bertamu, kok uluk salam 3 kali, mencet bel 3 kali, ketok-ketok 3 kali, miss call 3 kali, kok rati buka nih lawang, adabnya harus pulang, bukan goleki butulan. Nah ini pengalaman di rumah saya itu gitu. Assalamualaikum. Niku badannya separuh pun lebu. Lah iki. Pernah panas-panas. Rumah saya kan madepnya ke selatan sama ke barat. Tak tutup kancing, sini tak tutup. Saya geledakan di lantai. Wong Yesu mau nyen ngapunten nggih.
ya, dengan busana kebangsaan kita yaitu maaf, jangan dibayangkan Pak ya, rambutnya ya riwok-riwok namanya, karo kipas anginan. Tiba-tiba ada tetangga saya laki-laki membangunkan saya, Bu, serasa saya ingin bumi terbelah dan saya bisa delik. Kebayang nggak? Ya, pose kita lagi aduhai, tetangga laki-laki, Bu, Pak Guru tunggu di. Ini piye? Ternyata lewat mana? Pintu dapur. Butulan nggak saya kunci. Ngarep kok tutupan, samping kok tutupan, golek imburi. No, itu privasi. Terlalu kepo dan ikut campur, intervensi urusan teman, tetangga, kolega. No, itu privasi. Nyun pangapunten. Biasanya tuh yang muda-muda itu kadang suka ngeluh. Mana ini yang di bawah 40? Di bawah 40 itu muda. Ada mbak punten, saya kan 6. Oh iya, yang di bawah 40 tahun. Misalnya, usianya di bawah 40 tahun. Oh, jenengan 40? Oh iya. Berapa, Mas? 27. Oh, Masya Allah. Tapi ketok dewasa ya. Masnya 27 ternyata. Intervensi. Contoh, mohon maaf ibu senior terlalu intervensi pada ibu junior sing anaknya nembe siji. Nah, siapa yang putranya baru 1? Tidak ada ya. Masya Allah. Yang putranya 2, alhamdulillah. 2 itu mohon maaf Mbak, kalau di KB itu baru cukup namanya. Yang putranya 3, alhamdulillah, lebih dari cukup. Yang putranya 4, Uti mana? Yang putranya 4, alhamdulillah, 4 sehat. Yang putranya 5, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyun mangapunten, kembalinya ke tema. Biasanya yang merasa lebih pengalaman, merasa lebih apa ya, itu seneng mengintervensi hidupnya orang yang kurang berpengalaman, kurang pinter. Biasanya begitu. Ya. Siap. Kita lanjutkan ya. Nah, apalagi yang berikutnya yang didorong tadi ya, didorong untuk saling menghargai privasi. Lalu yang berikutnya, nah ini bagus ini, saling mendoakan, saling mendoakan. Lagi kanan kirinya, teng. Sudah masuk dalam list doa kita. Engko aku kesel ndongakne dekne gak ndongakne aku. Oh, itu namanya apa tadi? Suudzon. Husnudzon saja. Dan ingat, keuntungannya ada pada siapa? Yang mendoakan. Karena semua doa terbaik akan kembali kepada yang mendoakan. Ngaten nggih? Bismillah. Mulai sore ini insya Allah Bapak dan Ibu masuk dalam daftar doa saya. Meskipun mungkin saya belum hafal nama panjenengan satu per satu, saya juga butuh dari panjenengan. Mohon diselipkan nama saya ya. Kecil kok, nyelip bisa ya. Amahida, tolong diselipkan. Diselipkan juga doa buat para mudabbir, para musyrif. Siapakah mereka? Pengelola, panitia. Misalnya kalau persyarikatan, pengurus, pimpinan. Nah, ya. Kalau di ini takmir, panitia yang ngurusi majelis taklim, tolong didoakan. Kita latihan ya sore ini ya, nanti diaminkan ya. Siap. Semoga semua pimpinan, pengurus dan pengelola kegiatan baik kita panjang umur.
kembali pada kita. Malaikat samping kita, amin gitu. Semoga mereka beliau-beliau ini selalu sabar ya, ngadepi kita jamaah yang suka rewel itu. Nah, amin gitu ya. Siap. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, apa yang didorong oleh Kanjeng Nabi? Tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian agar kalian saling kok belum nyambung ya? Saling berbagi hadiahlah kalian agar kalian saling Gak enak loh dipotong di situ. Itu Bu. Ayo saya ubah ya. Saling berbagi hadiahlah kalian agar kalian saling mencintai. Jangan dipotong budi tok, elek, gak enak ya. Berbagi hadiah, Ibu. Bukan soal harganya, tapi soal nilai apa? Perhatiannya, betul. Ibu-ibu senang dapat hadiah? Senang, Pak. Coba Pak, kode-kode ini Pak. Ibu-ibu senang dapat hadiah? Senang. Bapak-bapak juga senang Bu. Tuh. Ya, bapak-bapak juga senang. Anak-anak senang. Orang dewasa senang. Semua orang tuh senang dikasih hadiah pada dasarnya begitu. Semua senang dikasih hadiah. Ya. Dan hadiah terindah adalah apa tadi yang nomor 2? Namanya apa? Apa Bu tadi yang nomor 2? Hadiah terindah adalah doa. Doa. Misalnya ada yang wataknya kaku, jak rapatnya serata mufakat, isinya beberai lari aneh, didoakan. Semoga Allah lembutkan hatinya. Ya. Ada yang modelnya senengannya ngejak tukaran, nantang gelut, didoakan semoga lembut hatinya. Ya. Jadi kalau kata Allah, Kanjeng Nabi itu kenapa kok pengikutnya pada ngintil, lengket, kelet sama Kanjeng Nabi? Itu karena Nabi itu oleh berkat kasih sayang Allah, Kanjeng Nabi itu lembut, lisannya lembut, sikapnya juga lembut. Ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, karena kasih sayang Allah lah kamu Muhammad bisa bersikap lembut pada mereka. Jadi untuk menjaga ukhuwah satu sama lain harus bersikap lembut. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik, kalau kamu Muhammad kasar, lagi keras hatimu, maka mereka akan kabur, mereka akan pergi meninggalkanmu. Begitu Bapak Ibu. Ya. Hadiahnya, kalau hadiah barang boleh Amah? Boleh. Bahkan Bapak Ibu, jadi sekali lagi bukan harganya, bahkan khusus buat ibu-ibu, Masya Allah. Mana ibu-ibu? Kanjeng Mami, penguasa dapur. Ya. Ada pesan khusus dari Kanjeng Nabi. Nek masak Bu, kok ada kuahnya, ditambahi kuahnya. Biar apa? Biar banyak ya, jelas Pak ya. Biar apa Bu? Biar bisa dihadiahkan. Ya. Misalnya utusan, Dek, sowan Bunita ya Dek, Mama masak soto. Ngaten. Wancine gede. Wah, Bunita dilalah mboten masak. Bunita diutus Ibu masak soto. Alhamdulillah, terima kasih. Putrane jenengan disangoni karo Bunita. Dilalah gak kagungan receh. Akhirnya terpaksa 50.000 metu. Wah, iki alhamdulillah rezeki bareng dibuka tutupnya. Wela. Pesennya Kanjeng Nabi tadi ditambahi apanya? Kuahnya. Ternyata isine kuah tok. Ya. Ada sih penduduknya ya. Keripik kentang loro,
kampul. Irit sedo angel, kayaknya Bapak pengalaman deh. Kobise loro, kampul akhirnya diudek indi jadi penduduke. Neng Bunita digogoi. Gak nyenggol blas. Saking lek saklek mengikuti dawuhe Kanjeng Nabi ya. Tekstual persis. Oke ono duduhe saember ya. Ngaten, seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Nah, siap ya? Ingat tadi, kumpulan kita di dunia menentukan kumpulan kita di akhirat. Boleh jadi nanti ketua takmir Masjid Baitul Mukhlisin sinten? Sak menika. Pak Suwardi, siap. Pak Suwardi di padang mahsyar. Allah pegangi bendera. Tugas kita baris nyari beliau. Karena nanti di akhirat itu kita nggak nyari ibu kita, nggak nyari bapak kita. Ya, bener nggak? Ya firru, lari kita ini. Ya firru itu lari kok diinteri, beras diinteri, bingung. Kita tuh lupa, nggak nyari bapak kita, nggak nyari ibu kita, nggak nyari saudara-saudara kita. Yang dicari apa? Rombongannya, kumpulannya, jamaahnya. Loh, ini menarik kan? Menarik. Jadi di padang mahsyar, di akhirat itu kita nggak nyari keluarga, tapi nyari rombongan kita, nyari perkumpulan kita. Bisa jadi namanya nanti jamaah Baitul Mukhlisin, jamaah ummatan wahidah. Amin. Ya, makanya ibu-ibu langsung gitu bu. Begitu ketok koncone, jawel bu. Ayo baris itu Pak Suwardi sudah pegang bendera tuh, set. Baris kita. Tapi malaikat Allah itu sifatnya bu, raqibun atidun, teliti, jeli, awas, tur seneng nyatet. Malaikat itu dua buku gawedi bu, verifikasi data. Wis sing roke kotak-kotak, kelambine garis-garis, kudunge kembang-kembang. Kaya apa ya be? Karo kuwi sing roke kuning, kelambine ijo, kudunge jambon. Kok kelambine aneh men? Menyapa wi melu baris wi ning gone Baitul Mukhlisin wi. Anu malaikat kula niki nggih jamaah ya. Teko pisan tok. Repot kan? Misalnya ini bayangan saya ya. Saya itu kan orangnya seneng bikin kayak skenario drama gitu di kepala saya. Saya membayangkan malaikat itu akan verifikasi datanya. Kok bisa tok wis ngono ngrumpi ning pojokan. Nggawa tas gedhe ngadai snack blesek-blesek. Mari ngono wis ora teko meneh. Kok ngaku-ngaku jamaah. Sampun nggih? Ini saya mencoba melihat jam berapa itu loh. Kok ya masih ada 6 menit ya? Siap, kita lanjutkan. Jadi gimana mah? Amah pernah nggak ada apa namanya ya, cerita ujian ukhuwah? Ada. Saya nggak sebut nama yo. Engko nek sebut nama jenenge iki. Kalau sebut nama jadinya ghibah. Ini teman baik saya di kumpulan, di persyarikatan, sering ketemu, rapat, runtang-runtung, gawe acara, gitu. Tapi ya Allah, saya itu merasa seperti bawang putih berhadapan dengan bawang bombay. Iya bu, lah gimana? Ini senior dari saya, jauh berpengalaman, makanya saya prinsipnya harus hormat sama senior, ya kan? Tapi beliau ini, waduh maaf, lisannya bu sungguh tajam, setajam silet bu. Nek ngomentari aku nebeh di grup yuk, ya. Neng dia atau ngetok. Nah, saya kira rombongannya anu ta.
Lisan itu sekarang juga berwujud tulisan. Kalau japri saya Bu, waduh, ya sama. Ketemu murid ngaji saya cerita, "Ama, kemarin aku ketemu temannya Ama." "Ya, di mana?" "Di masjid ini." "Oh, oke. Katanya namanya ibu ini." "Oh iya, itu temannya Ama memang." Murid ngaji saya bilang gini, "Tapi kok nek ngomong kok elek-elek tentang Ama." Murid ngaji saya dipeseni, Duk, kowe iki aja sampai katut karo Ama Hida. Ama Hida iki pemikirannya berbahaya, ajarannya sesat. Ya udah. Gimana kalau berhadapan dengan saudara kita yang kebetulan fi qulubihim marad, hatinya sedang ada penyakit. Hatinya sedang ada penyakit. Penyakit itu namanya apa? Entahlah ya. Pilihannya banyak. Bisa kita ini punya penyakit hati namanya ujub, bisa takabur, penyakit hati loh ya. Kita ini manusia loh ya. Ya kan? Sama saja. Kita juga punya kemungkinan ada hasad. Ya, bisa jadi. Mungkin lagi khilaf. Ya, mungkin lagi khilaf. Itulah sebabnya tadi berteman, berakrab-akrab, jangan berlebihan. Engkau nek pas khilaf, maaf, jadi bumerang ibu. Bumerang itu apa? Senjatanya orang aborigin Australia. Nek dilempar, balik ke yang lempar. Kalau kita terlalu sering berbagi rahasia, membuka aib pada teman dekat, bestie, soulmate, hoping, hati-hati. Ya, hati-hati. Nanti bisa kebalik. Nah, beliau cerita gitu tentang keburukan saya pada anak-anak saya. Saya santai aja. Oh yo enggak, yo kan karena beliau kan akrab sama Amah, jadi wajar dong kalau tahu keburukannya Amah. Saya bilang begitu. Tapi di balik layar apa yang saya lakukan untuk menjaga hati saya supaya nggak jadi benci sama dia? Apa yang saya lakukan? Saya blokir WA. Nah, tapi di grup kita masih bisa ketemu. Cuma saya nggak komen kalau beliau komentari saya nggak komen balik. Pura-pura saya nggak baca. Ya udah, itu selamat itu, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Daripada lorati Bu. Boleh toh berarti? Saya yakin boleh sebenarnya, nggak masalah. Ada lagi cerita grup sekolah alumni. Kan isinya laki perempuan tuh. Ya. Ada yang hobinya itu nggojloki saya. Cah, saya ngerti. Hidayah zaman sekolah ini nge-share si iki loh. Saya jadi tema ghibah di situ, tapi terang-terangan gitu. Terus yang sitoke ngaku, "Ya ora Len, biyen nge-share aku lho." Iki opo? Iki pembahasan opo iki? Ada tema begitu. Terus saya cerita, "Saya naksir semua laki-laki yang saya temui." Saya bilang ngene. Meneng cep akhirnya. Sehari bisa 3 kali gonta ganti, saya bilang gitu. Tak ngono nih. Terus ada yang ngajak tukaran Bu. Ada yang suka ngajak debat. Dia ini, mohon maaf teman saya ini, S1-nya di perguruan tinggi Islam, S2-nya di Amerika. Pulang dia bikin sebuah proyek perbandingan agama. Bisa dipahami ya? Jadi dia pejuang Islam inklusi atau bahasanya Islam liberal, ya gitu-gitu. Saya memaklumi, enggak apa-apa. Sore ngajak tukaran, debat. Tapi saya ingat Nabi mengatakan Allah menyediakan rumah di tepian surga untuk orang yang menghindari perdebatan meskipun dia yakin bahwa dirinya benar. Kan kita ini mesti kalau punya pendapat kan yakin toh nek pendapat kita mesti benar. Tapi kalau kita mau menghindari perdebatan, insya Allah itu lebih aman, dan bonusnya rumah di mana tadi? Di surga. Saya bayangnya kok ya, surga itu jadinya kayak kapling-kapling gitu kayaknya ya. Ya kayak Green Law ini mungkin ya. Iya,
Jadi ada yang di pinggir, ada yang di tengah, benar nggak sih? Itu. Jadi untuk orang-orang yang saya tanda petik sulit, santai aja kita ngadepinya. Kenapa? Kita ini nggak bisa mengendalikan lisan mereka, betul? Betul. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menyukai kita. Kita tidak bisa memaksa orang untuk setuju, sepakat dengan pendapat kita. BMKG aja tidak bisa, Bu, mengendalikan hujan. Gitu ya kira-kira ya. Nah, sama. Orang lain adalah faktor, unsur yang tidak bisa kita kendalikan. Tidak usah kita kendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan? Respon kita. Ya, kita nggak bisa melarang orang menjelek-jelekkan kita, nggak bisa. Sampai nih Mbak, lambe ini kok cocok dari admin lambe turah. Nggak usah, malah elek aja, bener nggak? Elek kita ini. Saya kalau karena beliau lebih senior dari saya, ya, salim cium tangan, ya. Lagi beliau komentar, duh, pergi sini mah. Maaf Bude, saya menirukan gaya Mbak Syahrini itu loh. Terus saya Mbak Syahrini kok buat dikomentari piye? Maaf, mohon doanya ya. Gitu. Ya kan beliau, Masya Allah. Enak gitu. Anjing menggonggong, princess berlalu. Kibas jilbab. Ya kan? Kalau ada orang yang dalam hatinya ada penyakit sehingga mereka memusuhi kita, siapa yang rugi? Mereka sendiri. Iya, mereka sendiri. Mereka yang sibuk dengan PR mereka sendiri. Tugas kita adalah mengelola hati kita dan kemaslahatan, kewarasan kita. Setuju? Setuju. Supaya apa? Ukhuwah tetap terjaga. Ketika saya menceritakan pada panjenengan, saya tidak perlu menyebut namanya, supaya panjenengan tidak ikut-ikutan gemes, ya kan? Nah, itu gemes, bahasanya ya, gemes aja ya Bu, jangan pakai kata gregeten ya, beda ya, vibesnya beda, nuansanya beda, begitu kira-kira. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun, ada lanjutannya, fa aslihu baina akhawaikum, maka buatlah islah menika majelis perdamaian, perbaikan. Jadi nek sing tukaran ya didamaikan nek bisa. Fa aslihu baina akhwaikum. Atau islah itu bisa juga begini, kita mengusahakan yang terbaik dalam bergaul di antara sesama saudara muslim ini. Begitu. Di antaranya apa ya tadi? Ketika saya di Suriah ketemu dengan teman saya tadi, senior saya tadi, lalu ketemu juga dengan putranya, cucunya pentolan Muhammadiyah Ponorogo. Nah, Amah gitu nyapa saya. Lalu saya bilang, Cahayu, salim. Ini seniornya Amah. Kayak gitu kan. Terus tanya, siapa iki Cahayu ki? Ini cucunya Uti itu loh, saya gitu. Oh iya, alhamdulillah gitu ya. Baik kan? Jadinya baik kan? Baik. Jadinya baik, tetap baik. Tidak perlu saya buka ke murid saya ini, hati-hati nih orang gue. Nggak perlu. Ya. Hal yang tidak menyenangkan jangan sering di-share, dibagikan. Mari berbagi hal-hal yang menyenangkan saja. Setuju? Setuju. Cukup jadi pelajaran. Setuju ya? Setuju. Pasti ada kok yang model-model begitu. Namanya juga manusia, ya kan? Dan Bapak Ibu, bener nggak sih kata-kata orang Jawa ini? Pakai bahasa Indonesia tapi ya. Jangankan kok kita ini jelek, jangankan kok kita ini salah, kita pas baik, kita pas bener, tetap ada orang yang tidak suka.
Tidak perlu Bapak Ibu, kita punya target membuat semua orang menyukai kita. Tidak perlu. Ada satu pekerjaan yang paling melelahkan di dunia ini, yaitu menyenangkan semua orang. Saya mau berbagi hadiah, kerso, cepat saja ya, siap. Nah, yang mau, yang pengen boleh angkat tangan kanannya. Yang mau, 1, 2, ini wajah-wajah pencari door prize kita ya pancanya. Oh, mau, Soli, pinter. Sini. Ayo cepet, Masya Allah. Tuh seperti biasa, hadiahnya, bungkusnya Soli ada gambarnya, oleh-oleh haji dan umroh. Ini ada doanya, semoga semuanya Allah izinkan haji dan umroh bersama keluarga. Cuma maaf, bungkusnya tok ya, isinya ganti ya. Isinya disponsori oleh Surya. Bilang apa? Iya, siapa namanya? Akmal. Nanti gede mau jadi apa? Tolong jamaah aminkan. Akmal pengen jadi dokter. Terima kasih ya. Ibu-ibu yang di belakang mau? Tadi ya, ibu yang kerudung merah lurus dengan saya, Masya Allah cantik sekali. Oh, Mbak Nita langsung, aku merah loh, Ma. Maaf Mbak Nita, tidak berlaku ya. Yang lenggah di bawah di bagian belakang. Iya ibu yang begini barusan. Iya, bajunya ada. Bukan ibu oranye. Ya, belakangnya ibu betul ya. Sama kakak yang depan yang jilbabnya pink, jenengan. Oh, sudah pernah dapat hadiah dari saya? Sudah. Oh, berarti ganti yang sebelahnya ya. Ya, monggo ibu, boleh ke depan sebentar. Oh, ibunya sudah pinara. Monggo, Mbak. Ya, ibu, semoga bermanfaat ibu. Tanda persaudaraan ya ibu ya. Iya, amin. Jangan dijual ya bu. Satu lagi. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Monggo kembali. Sudah pertanda untuk kita mengakhiri majelis. Sekali lagi saya mohon maaf. Pasti selama silaturahim sore ini ada yang kurang, ada yang berlebihan atau kesalahan dan kekurangan dari saya pribadi. Semoga Allah pertemukan kita kembali di majelis ini, amin. Semoga Allah berkahi, amin. Dan Allah